Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial tentang dasar-dasar editing video atau mengolah video dengan menggunakan software yang mudah digunakan untuk kalangan masyarakat pada umumnya, dan bisa juga digunakan untuk pembelajaran pada siswa-siswi SMK atau SMA yang ingin mengedit video atau mengolah video serta membuat media pembelajaran yang digunakan oleh guru bisa menggunakan software ini. Ya baik, pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengedit video dengan menggunakan software atau aplikasi pengolah video, yaitu Wondershare Filmora 9. Ya baik, kita mulai saja. Bagaimana langkah-langkah awalnya sampai kita mengedit, memotong-motong video dan menyisipkan unsur multimedia seperti gambar, teks, audio dan lain sebagainya. Kemudian kita render, menyatukan hasil editing kita menjadi sebuah file video yang bisa kita gunakan nantinya. Jadi untuk dasar-dasar awal pengeditan video itu, yang pertama kita siapkan dulu file yang akan kita gunakan untuk diedit. Kemudian nanti kita sunting videonya, kita pilih-pilih mana saja yang akan digunakan dan mana yang tidak digunakan sampai ke tahap rendering. Baiklah, kita mulai saja. Langkah pertama, kita buka aplikasinya, menu start, kemudian kita pilih Filmora atau Wondershare pada folder Wondershare Filmora 9. Kita klik. Pertama, kita bisa menggunakan dari start. Yang kedua, kita juga bisa membukanya dengan menggunakan tombol atau icon shortcut pada desktop. Kita bisa klik kanan kemudian open. Kemudian juga bisa dengan cara double klik, dengan mengeklik pada icon shortcut ini 2 kali, maka muncul tampilan awal dari Wondershare Filmora 9. Ya, kita tunggu loadingnya. Nah, ini. Ya, jadi di sini saya akan membuat project baru. Ya, jadi menunya ini di tampilan awal Wondershare Filmora 9. Yang pertama ada new project, open project, kemudian project library. Baiklah, saya akan menjelaskan menu apa saja yang terdapat pada tampilan awal ketika kita membuka Filmora 9. Jadi di sini ada select project aspect ratio. Nah, ini rasio yang akan kita gunakan. Ada widescreen itu 16 banding 9. Nah, kemudian ini pilihannya banyak sekali ya. Bisa widescreen, bisa 1 banding 1 itu untuk Instagram. Kemudian 9 banding 16 itu kebalikan dari widescreen ya, potret. Kemudian ada mode standar ya, ini 4 banding 3.
kemudian untuk sinemanya 21:9. Nah, ini kita bisa menentukan video apa saja yang akan kita edit ya. Biasanya kalau dari handphone biasa standar itu widescreen ya, ini biasa digunakan untuk konten-konten YouTube ataupun untuk video-video pribadi full screen pada layar monitor atau menggunakan handphone. Nah, kalau saya biasa menggunakan ini. Nah, langkah awal pertama kali ingin membuat itu menggunakan new project. Nah, new project ini fungsinya untuk awal kita membuat project. Untuk open project ini untuk membuka project-project yang sudah kita buat. Nah, kemudian pada project library ini fungsinya tampilan shortcut dari project yang pernah kita buat. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, baiklah, karena saya akan membuat baru, maka saya akan memilih yang new project. Klik tombol new project. Nah, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini menunya sama, hampir sama dengan editing lain. Ya, di sini ada file, edit, tool, view, export, help. Ya, tapi nanti kita akan membahas untuk awal editing. Kita bisa klik file. Di sini pada menu file ada new project ya, new project yang tadi kita sudah buat di awal. Kemudian ada open project juga sama, dan open recent atau open library yang tadi di awal. Untuk memasukkan video ke dalam aplikasi ini kita menggunakan import media. Nah, ini kita menggunakan import media, kemudian import file atau folder yang kita punya. Atau bisa juga dengan cara cepatnya diklik di gambar add media, atau juga bisa drop your video clip, image or audio in here. Ya, jadi di sini. Jadi kita bisa menarik video yang kita punya. Contohnya misalkan ini, tarik langsung dengan drop and drag ya. Klik, kemudian tarik ke sini. Nah, maka muncul seperti ini. Ini cara cepatnya ya, biar mudah. Baiklah, kita hapus dulu dengan klik kanan, delete. Kemudian cara kedua dengan klik di sini. Kemudian kita cari objeknya. Ya, seperti ini. Tinggal kita tarik saja. Ya, kemudian ada cara yang berikutnya. Cara lainnya itu menggunakan file, kemudian import media, import file. Kita cari file mana yang akan di edit. Nah, seperti ini. Sudah paham ya? Pada tahap awal ini kita mengambil video untuk kita edit dengan cara klik di sini, atau drop and drag, ataupun dengan file. Langsung saja mengedit video ya. Kita masukkan dulu objeknya dengan cara seperti tadi, klik di sini. Nah, ini ada beberapa video. Contoh misalnya saya ingin mengedit video ini dengan di blok saja, tergantung kita akan mengeditnya berapa video. Kalau hanya satu, tinggal klik, kemudian klik open pada daerah sini, pada pojok bawah kanan ya. Tapi kalau misalkan objek yang akan diedit itu lebih dari satu, itu dengan cara diblok beberapa video yang akan diedit ya. Saya kasih contoh saja seperti ini ya.
kemudian klik open. Nah, maka akan tampil di area import ya. Kemudian bagaimana cara mengeditnya? Nah, apakah setelah ini bisa langsung diedit? Oh, tentunya tidak ya. Kita harus memasukkan video tersebut itu ke sequence ya. Kalau di Adobe Premiere itu namanya sequence ya, atau di timeline di sini. Ya, caranya hasil video yang telah kita import tadi kita klik, mau semua atau satu-satu. Kalau semua, ini caranya sudah ngeblok seperti ini. Nah, kemudian taruh di video 1. Ya, ini enaknya ngedit menggunakan Wondershare Filmora 9 ini. Jadi kita bisa menumpuk-numpuk video lebih dari 3 atau 4 layer. Jadi cocok sekali ini untuk ngedit video, kemudian memberi teks, memberi gambar dan lain sebagainya. Ya, jadi layernya itu ada banyak. Ya, lebih dari 3 ya, bahkan 5 pun juga bisa. Nah, ini videonya sudah ada di sini. Untuk memperkecil atau memperlebar tampilan, kita bisa menggunakan ini min zoom out ya. Ini untuk memperkecil tampilan, zoom in untuk memperlebar tampilan. Ya, tergantung kita dilihat pada kebutuhannya saja. Nah, biasanya apa sih yang dipakai oleh editor dalam mengedit video? Biasanya setelah selesai produksi video atau penyuntingan video, biasanya kita memilah-milih video mana yang akan diedit, yang nantinya mau dijadikan video jadi. Ya, yang pertama kita cari videonya, kita cari video yang bagus. Nah, contoh misalkan ya, ini hanya contoh saja. Misalkan ini hanya segini yang diedit. Lah, cara menghapusnya di sini menarik sekali menggunakan Wondershare karena sangat simple, mudah digunakan untuk editor pemula. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi untuk menghapus caranya seperti ini. Nah, kita geser daerah mana yang akan kita hapus. Contohnya daerah sebelah sini yang akan dihapus. Maka tempatkan timeline ini, kemudian klik gambar gunting seperti ini atau cut ya. Klik cut. Yang mau dihapus yang bagian mana? Contoh misalkan yang bagian kiri. Tinggal kita klik kanan, kemudian klik delete. Nah, ataupun kita bisa menggunakan fasilitas lain dengan cara klik delete yang gambar tong sampah ini ya, kemudian klik tombol delete. Nah, maka akan dihapus dan seterusnya. Nah, misalkan ini nggak kepake, tinggal diklik, kemudian klik kanan, delete. Oke, paham ya? Jadi sangat mudah sekali buat editor pemula yang mau membuat konten-konten video untuk kepentingan pembelajaran ataupun untuk konten YouTube. Nah, ini saya rasa mudah ya. Kemudian langkah kedua. Nah, langkah kedua ini kita bisa menambahkan transisi. Nah, pada transisi ini kita bisa memilih berbagai jenis transisi ya. Ada basic, 3 dimensi dan seterusnya. Kita tinggal sesuaikan saja dengan keinginan kita mana yang kira-kira cocok untuk transisi yang kita gunakan. Contoh di sini saya ingin menggunakan transisi dissolve. Nah, tinggal klik ya, tarik jangan dilepas, kemudian taruh di
antar video 1 dan video 2. Kemudian kita play. Nah, seperti itu hasilnya. Contoh lagi, kita akan menggunakan transisi ini, page car. Nah, kita coba play. Ya, nah seperti ini. Nah, itu mudah kan? Setelah transisi kita akan membuat efek. Ini caranya ada di sini, tinggal diklik. Nah, kemudian kita terapkan. Nah, karena ini efek, jadi tidak ditaruh di dalam videonya kayak transisi, taruh di bagian video 2. Nah, ini video 2. Nah, sekarang kita coba efeknya seperti apa. Nah, ini saya contoh saja ya, nanti tinggal Anda tentukan sendiri efek mana yang kira-kira cocok. Nah, kemudian kita play. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi efek ini untuk mempercantik video kita ya, biar kelihatannya menarik. Nah, ini hanya contoh saja. Kita juga bisa menambahkan lebih dari banyak efek, tergantung kebutuhan, tergantung keinginan kita. Nah, ini seperti ini. Setelah efek, kita juga bisa menambahkan teks pada video yang kita buat ya, dengan cara ini pada titles, di bawahnya menu bar ini. Nah, ini ada beberapa macam tipe, silahkan Anda bisa dicoba. Ada kredit 2, kredit 3. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nah, ini coba diklik ya. Coba kita play. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalian pernah lihat film-film di TV itu biasanya di akhir acara, di akhir film, setelah selesai itu ada teks berjalan ya. Di situ yang menayangkan teks pemeran utama, kemudian tokoh-tokohnya, sutradaranya. Nah, ini menggunakan kredit titles ya. Kemudian ini kredit 2, coba seperti apa. Nah, ini kan kadang ada juga yang tidak menggunakan teks berjalan, ada yang menggunakan teks hanya seperti ini ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk memberi keterangan itu biasanya di lower ya, pakai lower. Kalian tentukan sendiri kira-kira teks mana yang cocok. Simple saja, saya memberi contoh ya video ini biar semuanya termotivasi ingin belajar mengedit video mudah ya. Klik saja, klik ya, terus diganti di sini. Misalkan saya ingin mengetik low angle. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa memberi keterangan pada video yang akan kita buat. Nah, misalnya kurang sesuai, tinggal digeser saja posisinya. Nah, itu ya, kira-kira jelas ya. Kita juga bisa menyisipkan audionya. Nah, dengan cara klik pada audio, kemudian kita pilih. Nah, ini audio bawaan dari Filmora 9 ya. Kita juga bisa menentukan audio sendiri. Nah, caranya kita tidak usah masuk ke audio, tapi cukup di media saja. Kemudian kita double klik atau klik kanan import. Klik kanan kemudian pilih import. Nah, kemudian kita cari
audionya. Contoh ini saya punya audio yang ada di YouTube. Nah, kita play dulu dengan cara klik kanan, play, klik audionya, kemudian klik open seperti ini. Nah, kemudian audio ini bisa ditaruh di bawah. Nah, kalau kita ingin menggunakan full audio dubbing, nah ini audio utamanya kita kecilin dengan cara pada garis yang ada di bawah video kita klik, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini hanya contoh saja ya, nanti kalian bisa kembangin sendiri, dikreasikan lagi ya seperti ini. Nah, kita play. Sangat mudah ya, nanti bisa dipraktekkan Wondershare Filmora 9. Nah, ini misalkan rangkaian editing sudah rapi, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah pada tahap rendering. Nah, tahap rendering ini khusus pada Filmora 9. Untuk tahap akhir pada proses editing, seandainya ini sudah rangkaian editing ini sudah selesai semua, kita bisa memilih menu ekspor. Nah, menu ekspor ini ada pada menu bar ini ya, di deretan file, edit, tool, view, ekspor. Nah, kemudian klik create video, atau kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di sini ya, biar untuk mempermudah kita klik tombol ekspor ya di area sini ya, klik ekspor. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini ada pilihan format video ya, file ekstensi pada video tersebut nanti mau dijadikan apa. Biasanya yang bisa di-play pada semua device, yang bisa di-play di handphone, di DVD player ataupun di komputer, atau kita bisa di-upload di YouTube. Sekarang kebanyakan menggunakan format MP4, MP4 ya. Tinggal klik saja MP4. Nah, kemudian bagian nama ya, ini nama file ya. Tinggal kita ketik saja misalnya judul video 1. Nah, ini kita tentukan save to, save-nya di mana, mau nyimpennya di mana. Ini harus diperhatikan. Nah, saya akan menyimpan file saya ini di D, kemudian di folder creator, kemudian rendering. Nah, berarti saya nanti akan menyimpan di folder rendering. Kemudian klik select folder. Nah, setelah ini kita tentukan setting, resolusinya mau berapa, frame rate-nya berapa, ukurannya berapa. Nah, ini saya menggunakan video durasi 3 menit 2 detik ya. Kita untuk menyeting resolusi bisa di menu setting ya, tinggal diklik. Nah, kita mau menggunakan terbaik, kualitasnya best ya. Pada encodernya H264. Resolusinya ini Full HD ya, 1920 kali 1080. Nah, frame rate-nya ini karena saya menggunakan handycam yang frame rate-nya cuma 25, jadi secara otomatis aplikasi ini mendeteksi frame rate yang saya buat atau yang video asal. Kemudian untuk audio ini ukurannya sudah, settingannya sudah seperti ini, nggak usah kita rubah. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik ekspor. Kita tunggu ini proses ekspornya, proses rendering. Ini tahap menyatukan antara audio, video, gambar dan lain sebagainya, itu disatukan menjadi satu file, itu disebut rendering. Ya, ini proses rendering sudah selesai ya. Kita coba buka
video yang hasil kita edit ya dengan cara klik find target. Nah, kita akan diarahkan ke folder yang kita buat tadi. Nah, ini video tadi ya yang sudah diedit. Kita buka. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat editor pemula yang lagi belajar editing video. Mudah-mudahan video ini dapat membantu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.